prepare-nya sih udah gitu kan, ini ternyata yang terjadi itu ya. Kadang-kadang kayak gini ya teman-teman ya, bikin kamu senewan gak sih? Ya apalagi kalau misalkan ternyata kamu tuh orangnya cukup controlling banget, perfeksionis banget sama semua hal. Jadi makin kesel kan ya kalau misalkan meleset apa yang sudah kamu rencanakan, right ya? Nah, di Reading Oracle Card Indonesia Soul Story kali ini ya, kita bakalan baca mengenai yang gak kamu sangka-sangka akhirnya terjadi itu apa sih ya. Seperti itu di general reading teman-teman ya. Jadi buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini, mau ngedengerin dengan senang hati, mau ngedengerin dengan vibes yang positif, supaya end up-nya pun juga bakalan jadi positif, outcome-nya pun juga bakalan jadi positif dan timeless. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh, silahkan dengan senang hati ya. Mau ajakin siapa aja juga boleh ya, mau gelar tikar juga boleh ya. Alright, kita bakalan bagi jadi 3 story ya teman-teman ya. First story ya, second story, dan juga third story ya. Di sini nanti kalian nggak perlu pilih storynya seperti apa, nggak juga perlu pilih kartunya kayak gimana, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata ya yang nggak kamu sangka ini banyak gitu ya. Pada akhirnya terjadinya tuh, ternyata tiga-tiganya kak semuanya terjadi gitu kan ya, seperti itu. Nah, oke, kita baca ya teman-teman ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a very beautiful word for you. Alright, dan buat teman-teman yang masih belum pada tahu channel Oracle Card Indonesia Soul Story yang pertama ya, which is itu adalah Oracle Card Indonesia aja tanpa Soul Story. Silahkan yuk langsung ke sana yuk teman-teman. Di sana dibagi readingan ya buat kalian ya, satu per zodiak, masing-masing zodiak. Jadi buat kalian yang mau kepoin per zodiaknya, silahkan menuju ke sana. Oracle Card Indonesia aja tanpa Soul Story. Oke, kita baca yuk. Di first story ya, yang pertama, yang kamu rencanakan selama ini untuk hidup kamu tuh apa? Yang kamu rencanakan ya selama ini buat hidup kamu tuh apa? Oke, kamu merencanakan apa sih buat hidup kamu ya? Yang jelas ini berkaitan dengan diri kamu pribadi ya teman-teman ya, karena ada cerita-cerita spiritual di sini. Cerita spiritual, cerita kembali ke dalam diri. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan diri kamu ya, seperti itu. Nah, apa sih yang sudah kamu rencanakan ya selama ini untuk hidupnya kamu? Ini berkaitan dengan keinginannya kamu yang selama ini mungkin agak sulit didukung ya sama orang-orang sekitarnya kamu, tapi kamu berusaha against itu gitu, berusaha memperjuangkan hal tersebut supaya ini bisa diterima ya, bisa diterima sama lingkungannya kamu ya, seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita lihat ya, yang kamu sudah rencanakan selama ini adalah tentang keinginannya kamu, gimana caranya supaya bisa diterima gitu kan ya sama lingkungannya kamu. Oke, ini adalah tentang tentang keadilan, tentang sesuatu hal yang bisa jadi ini kamu sudah punya gitu, tapi kamu menginginkan seorang lagi gitu ya, menginginkan suatu hal lagi gitu loh teman-teman ya, keinginan kamu untuk bersama dengan yang lain gitu ya, di saat kamu sudah mempunyai seseorang, seperti ini sih. Ya, oke. ya agak susah ya ini didukung ya kalau ceritanya, right ya. Yang kamu rencanakan ya ini adalah tentang hal-hal seperti ini. Jadi kamu tuh kepingin adil gitu kan, kepingin adil pada seseorang yang lain yang mungkin selama ini udah nungguin kamu gitu, kepingin punya momen barengan sama dia ya, sedangkan kamu sudah punya seseorang yang lain. Ada competition di sini teman-teman ya, which is ada orang lain di sini, cerita seperti ini. Dan lalu apa sih yang kamu nggak predik gitu ya? Kamu nggak predik kabar yang kamu dengar yang akan terjadi, yang kamu nggak sangka dari hal yang sudah kamu rencanakan ini ya teman-teman ya, yang kamu ada sukses di sini. Jadi berat ya bacanya, jadi berat gitu. Ada sukses di sini, which is sukses ini sesuatu hal yang mungkin malah kamu tuh jadi nggak dipeduliin gitu ya. Kamu berharap dukungan gitu kan dari lingkungan sekitarnya kamu, but reverse-nya adalah yang kamu dapatkan adalah nggak ada yang peduli sama kamu malahan gitu kan. Kamu minta bantuan, kamu minta dulunya mungkin kamu sering banget ya namanya minta petunjuk gitu kan, minta ini ya dengan pembelaan ya pastinya ya, pasti ceritanya tuh yang kayak gitulah ya, seperti itu. Dan
Dan pada akhirnya ya orang-orang malah jadi malah jadi ngelihat kamu ya kayak nggak respect gitu ya, dan nggak ada yang peduli pada akhirnya sama kamu, nggak ada yang mau bantu juga, nggak ada yang ya seperti itulah, menganggap kamu adalah kok nggak bener sih gitu ya, nggak bener dan sebagainya kayak gitu sih teman-teman ya. Jadi ini adalah hal-hal yang membuat kamu pada akhirnya dikucilkan ya sama lingkungan sekitarnya kamu, yang membuat kamu pada akhirnya menyesali banyak hal gitu, secara emosional juga naik turun gak karu-karuan, menyesali keputusan-keputusan yang sudah kamu yang sudah kamu ambil ya kemarin-kemarin, kenapa ya aku kayak gitu ya, seperti ini. Dan ya banyak sih yang pada akhirnya membuat kamu jadi terikat gitu, nggak bisa bebas gitu, karena banyak ya penilaian orang terhadap kamu juga seperti apa yang mengakibatkan ya seperti dikucilkan ya di satu lingkungan tertentu. Nah ini yang kamu sebenarnya mungkin nggak expect ya teman-teman ya, hal-hal seperti ini, cuman ya it happen gitu, it already happen ya seperti ini. Dan so sad banget cerita yang ini ya. Siapa saja yang terlibat di dalamnya ya, kita coba lihat siapa aja sih yang terlibat di dalamnya. Kita bakalan lihat. Oke, ini buat pelajaran nih bacaannya ya. Siapa aja yang terlibat di dalamnya? Ini jelas adalah orang yang secara hubungan itu gantung sama kamu ya teman-teman ya. Ada cerita-cerita seperti itu. Dia merasa digantung sama kamu ya, dan terjebak toxic relationship ya di sini. Bisa jadi bersama dengan kan ini ada ceritanya 3 gitu kan ya. Kamu, dia, dan the other dia gitu kan, seperti itu. So kamunya pasti terlibat ya, seseorang yang lain juga pasti terlibat, orang yang punya hubungan jangka panjang dan berkomitmen sama kamu, dan orang yang masih belum punya komitmen sama kamu, yang masih terjebak di toxic relationship. Semoga kalian ya yang dengerin Oracle Card Reading Soul Story kali ini ya, semoga tidak di readingan yang pertama, tapi kalau misalkan kalian di readingan yang pertama ya semoga kalian bisa keluar lah dari sini gitu kan, dari cerita 3 serangkai ini gitu kan ya teman-teman ya. Oke, siapa aja yang terlibat? Nah ini bisa jadi kalian ya, dan kita coba lihat untuk ada cerita anak juga ya, seseorang anak ya, udah ada family ya, orang yang berkomitmen dengan kamu. Yes, right. Keluarga sih ya, keluarga ini. Oke. Apa yang sebaiknya mesti dilakukan ya? Apa yang sebaiknya mesti dilakukan? Oke. Ada komitmen di sini, which is komitmen ini adalah luangkan waktu deh ya, luangkan waktu buat diri kamu sendiri ya, introspeksi dan sebagainya. Kasih waktu untuk kamu sendiri, itu fokus ke hubungan yang selama ini kamu udah komitmen kan teman-teman ya, seperti itu. Hati-hati, jangan terjebak sama hubungan-hubungan sesaat yang kamu tahu bahwa itu bukan pembenaran banget gak sih kalau misalkan kamu tuh kepingin banget yang namanya menikah lagi atau berhubungan dengan seseorang lagi gitu kan, dan kamu menyakiti orang lain gitu ya. Itu pembenaran banget gak sih dengan berbagai macam upaya kan. Kadang orang kayak gitu ya, kalau misalkan mau dapat gitu kan ya, mau dapat orang yang lain yang mungkin pada saat ini pokoknya semuanya tuh dipakai segala macam cara supaya terlihat benar gitu ya. Ada banyak pembenaran di sini. Jadi ya kalau bisa sih jaga komitmen yang baik gitu kan ya, jaga komitmen yang baik, luangkan waktu dulu deh gitu kan untuk membenahi hal-hal yang mungkin selama ini terjadi dalam hidupnya kamu, karena bisa jadi ini komunikasi juga berantakan ya, komunikasi juga berantakan. Ada Gemini di sini, Gemini ini tentang komunikasi ya teman-teman ya, seperti itu. Dan kita lihat apa yang sebaiknya, what next ya. Tentang kebersamaan nih teman-teman ya, tentang kebersamaan, ayo diperbaiki yuk ya. Sesuatu hal tuh nggak ada yang nggak bisa diperbaiki teman-teman ya. Bahkan nasi yang udah jadi bubur aja gitu, memang nggak bisa yang namanya jadi nasi lagi gitu, tapi bisa yang namanya berguna, bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi nggak ada sesuatu yang terlambat pastinya ya. Kalau bisa diperbaiki, perbaikilah gitu kan. Rasakan kebersamaan, kasih waktu, luangkan waktu. Tadi kan udah juga ya kebaca ya. Lalu juga belajar tulus dan ikhlas. Kita ngelihat juga untuk orang lain gitu kan, tulus dan ikhlas buat orang yang kita sayang ya, pasti suka gitu, pasti bakalan meaningful banget lah teman-teman ya, kayak gitu, ketimbang kita beralih ke yang lain. Nah ini ya, luangkan waktu nih,
perbaiki, lepaskan hal yang kamu rencanakan tersebut gitu kan, lepaskan dan perbaiki hubungannya kalian. That's good ya. Ini akan jadi awal yang baik, akan jadi sesuatu yang jauh melampau ekspektasi kamu. Bahkan mungkin kamu berharap kamu bahagia bersama dengan orang tersebut gitu kan ya, malah justru kamu akan bahagia ketika kamu memperbaiki hal-hal yang memang perlu diperbaiki ya, bukan fokus ke yang lain ya, seperti itu. Oke, harusnya ini sebaiknya ini dilakukan gitu ya, nggak ada sesuatu yang nggak bisa diperbaiki teman-teman ya. Alright. So sad story. Selanjutnya yang kamu rencanakan selama ini untuk hidup kamu apa sih gitu. Yang kamu rencanakan selama ini untuk hidup kamu tuh apa? Kita lihat. Kamu tuh kepingin banget yang namanya mengejar sesuatu hal ya, berhubungan dengan apa yang bisa kamu dapatkan gitu ya, sesuatu hal yang berhubungan dengan cita-citanya kamu gitu, sesuatu hal yang berhubungan dengan karir ya, sesuatu hal yang berhubungan dengan apa yang kamu inginkan, cita-citanya kamu gitu ya, supaya bisa terpenuhi gitu kan ya, supaya bisa terpenuhi kehidupannya kamu gitu, apa yang kamu inginkan untuk hidup yang jauh lebih baik ya, hal-hal seperti ini yang kamu rencanakan ya. Ini banyak sih keuntungan apa yang bisa kamu dapatkan ya, seperti itu. Lalu apa yang terjadi gitu ya, yang kamu nggak sangka dan akhirnya terjadi ya, apakah sesuai dengan rencananya kamu? Kita bakalan lihat. Right. Ada strength di sini ya. Jadi kalau misalkan tadi kita lihat ya di wisdom ini ya, yang kamu inginkan adalah kamu bisa yang namanya dapat sesuatu hal yang oke lah ya buat hidupnya kamu, dan nggak ada yang namanya perselisihan yang terjadi. Jadi semuanya adem ayem kayak gitu loh teman-teman ya, adem ayem dan lurus-lurus aja lah ya yang kayak gitu. Tapi nyatanya mungkin yang terjadi ini ada kartu strength ya teman-teman ya, ada kartu strength, which is bisa jadi yang terjadi adalah ya hal-hal yang kamu dapatkan itu banyak tertunda gitu loh, yang kamu kepingin nih gitu kan, kamu kepingin 5 gitu ya, tapi mungkin yang kamu dapat ini masih belum dapat, dan belum dapat 5, boro-boro 5 gitu, tapi masih tertunda gitu loh teman-teman ya. Jadi tertunda bukan berarti kamu nggak dapat ya teman-teman ya, bukan berarti kamu nggak dapat, kamu bakalan dapat, cuman kayak ketunda gitu loh, ketunda waktunya. Jadi ini menyebabkan kamu pada akhirnya kayak frustrated ya, tentang waktu sih ya, tentang waktu di sini. Nah kita coba lihat yang hal yang sudah kamu rencanakan ya, keuntungan yang kamu ingin dapat gitu, ternyata harus tertunda, dan kamu masih belajar untuk menerima keadaan gitu, menerima keadaan dan ya ngambil langkah, jangan cuman berkutat di situ-situ aja teman-teman ya. Banyak sih ya, banyak. Nah, sebenarnya pertandanya dari alam semesta udah kelihatan banget gitu, cuman kemarin tuh kamu kayak berusaha yang namanya ya udah deh gitu kan, pasti. Jadi kamu memastikan ke diri kamu sendiri, kamu ngasih keberanian untuk diri kamu sendiri, padahal mungkin kenyataannya ya memang jauh dan meleset dari apa yang kamu pingin gitu ya, apa yang kamu bayangkan. Nah seperti ini sih ya, nggak apa-apa sih teman-teman ya. Ditunda bukan berarti kamu nggak dapet kan ya. Jadi seperti ini yang kamu bakalan denger ya. Siapa aja yang terlibat di dalamnya, kita coba lihat ya, siapa aja sih yang terlibat di dalamnya. Coba kita lihat. Oke, ini bisa jadi adalah orang yang selama ini ngedukung kamu, tapi dia nggak in silent gitu ya. Jadi ngedukung kamu tapi di belakang gitu, nggak melakukan apa-apa sih ya, mendukung dalam doa gitu kan bisa ya. Terus habis gitu orang yang berhubungan ya dengan kamu entah kenapa ketemu lagi gitu ya, seperti itu. Dan ya orang yang bersama-sama kamu ya, teman kamu ya, teman sahabat ya teman-teman ya, seperti itu. Cuman ini dia nggak bantu secara yang ini ya, secara yang nyata gitu, enggak ya.
tapi dia bantu support yang kayak gitu-gitu loh teman-teman ya, bantu support, bantu ada gitu di sampingnya kamu untuk menggapai impiannya kamu ya, seperti itu. Cuman dia menyemangati kamu ya, seperti itu. Yang sebaiknya kamu lakukan apa? Yang sebaiknya kamu lakukan, coba kita lihat ya. Kalau ini meleset dan banyak penundaan ya, apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan? Belajar untuk melakukan perubahan sih teman-teman ya, belajar untuk melakukan perubahan. Ada banyak hal yang mungkin kamu lebih mesti belajar untuk lebih beradaptasi ya, nggak bisa ya namanya semuanya maunya kamu gitu. Belajar melepaskan juga bagus sih ya, melepaskan hal-hal yang nggak bisa kamu kontrol, termasuk hasil ya dari apa yang sudah kamu perjuangkan, apa yang sudah kamu rencanakan gitu ya, lepaskan gitu, karena kita tuh nggak bisa ya namanya kontrol hasilnya tuh menjadi seperti apa yang kita mau, nggak bisa teman-teman. Pokoknya aku maunya 5 gitu ya, kalau alam semesta bilangnya kamu dapat rezekinya 3 gitu kan, ya udah diterima aja dulu, siapa tahu 2-nya nanti datang lagi gitu ya. Jadi lakukan perubahan gitu, karena nggak ada yang salah gitu kan kalau misalkan kita berusaha untuk jauh lebih baik gitu. Even kalau misalkan ternyata yang kamu rencanakan nih hambatannya banyak dan tertunda gitu, dan lingkungan beberapa juga ada banyak yang pada akhirnya membuat semakin tertunda gitu. But it's okay, fine ya. Semua itu nggak yang namanya hadir tiba-tiba gitu, pasti semua itu ada maknanya teman-teman. Bahkan tertunda pun pasti juga ada maknanya ya, seperti itu. Lalu dijalani dengan happy ya, dan ini bisa jadi ada perjalanan ya teman-teman ya, bisa jadi ada perjalanan. Jangan lari, tapi kalau memang kamu membutuhkan untuk lebih menenangkan diri supaya kamu jauh lebih baik gitu kan ya nggak apa-apa gitu. Nah ini illusion, hati-hati terjebak ilusi yang ada di pikiran kamu gitu, sesuatu hal yang jangan yang aneh-aneh lah ibaratnya kayak gitu ya. Udah tahu situasi dan kondisinya kayak begini, nggak usah aneh-aneh gitu. Lakukan saja apa yang memang sebaiknya dilakukan ya, realistis gitu loh teman-teman ya. Ada hal yang tertunda ya, tapi bukan berarti kamu nggak bisa dapetin ya, mungkin waktunya aja kayak gitu. Oke ya, ini adalah cerita kamu yang kedua ya teman-teman ya, cerita yang kedua dan story yang kedua. Sekarang kita bakalan menuju ke story kamu yang ketiga. Yuk, story yang ketiga, seperti apakah gerangan yang kamu rencanakan selama ini buat hidupnya kamu ya? Ada family, jelas banget berhubungan dengan apa gitu kan, kartunya udah jelas, kalian pasti juga udah tahu gitu kalau family ini berhubungan dengan orang-orang yang kamu sayang gitu, datang dari keluarga gitu kan ya. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan keluarga ya, yang sudah kamu rencanakan gitu. Nah ini apa nih, coba kita lihat ya. Rencana-rencana yang dari keluarga, berhubungan dengan rumah, berhubungan dengan love, berhubungan dengan distance ya. Bisa jadi ini adalah perjalanan ya, honeymoon juga bisa gitu kan ya, ataupun kamu ingin membangun satu rumah tangga gitu, tapi masih belum bisa, ini juga bisa ya teman-teman ya. Jadi ada cerita-cerita mengenai hal-hal tersebut, sesuatu yang kamu mau bangun ya, sesuatu yang kamu ingin bersama tapi ternyata masih belum bisa gitu ya, seperti itu. Nah kita coba lihat sesuatu yang ingin kamu bangun ya, sesuatu yang ingin kamu bangun tentang keluarga, tentang barengan sama orang yang kamu sayang ya, seperti itu. Tapi ternyata gitu, kita coba lihat ternyata apa yang terjadi. Deng 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 deng. Ada emotion di sini ya, Mars ini adalah tentang hambatan, ujian gitu ya. Jadi ada banyak sekali hambatan yang terjadi atau banyak ujian, rintangan ya. Jadi untuk kalian bersama ini masih belum bisa bareng ya, masih belum bisa bersama. Nah kita coba lihat, bahkan ada cerita-cerita tentang kehilangan ya teman-teman ya. Kehilangan, ada attachment juga, ternyata masih belum bisa bersama ya, masih proses, masih panjang banget tuh kalian bersama, karena ada banyak sekali hal-hal yang terjadi ya. Masih jauh nih teman-teman ya, masih jauh dari harapannya kalian. Jadi intinya kepingin barengan gitu kan, tapi ternyata ada jarak, ada ujian, ada hambatan, bahkan ada kehilangan di sana ya. Oh my goodness. Oke, selanjutnya kita lihat
siapa sih yang terlibat di dalamnya, siapa aja. Jelas orang yang kamu sayang ya, orang yang kamu sayang, orang yang kamu cinta ya. Keluarga juga nih teman-teman ya, keluarga juga terlibat. Lalu juga ada cita-citanya kamu, orang yang berkomitmen dengan kamu. Dan oke, ya seperti inilah ya orang-orang yang terlibat ya, bisa jadi seperti ini. Apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan teman-teman ya? Bacanya berat. Ya. Apa yang sebaiknya kamu lakukan adalah nggak usah down ya, nggak perlu down. Boleh sih yang namanya sedih, kecewa gitu, tapi jangan pada akhirnya kamu larut sama kesedihannya kamu. Karena kalau kamu larut, kamu malah nggak bisa mikir gimana caranya gitu ya, malah nggak bisa mikir solusi teman-teman ya. Yang ada malah kamu terjebak di pikiran kamu sendiri, right? Jadi tetap semangat teman-teman ya, tetap semangat, nggak usah down segala gitu. Apalagi kehilangan arah hidup gitu kan ya, memang sih ya, tapi peluang dan kesempatan untuk selalu memperbaiki keadaan itu pasti ada gitu. Nah, tinggal kamunya berani apa enggak. Nah, kurangi ngelawan arus sih teman-teman ya. Untuk sementara waktu kurangi dulu ngelawan arusnya gitu. Ikuti dulu deh gitu ya. Bukan berarti lalu kamu ini ya terpengaruh gitu, enggak. Tapi akan jauh lebih baik kalau misalkan go with the flow dulu dah, dan lakukan perubahan. Lakukan perubahan karena beradaptasi akan jauh lebih baik ya. Nggak usah takut-takutan, dihadepin aja gitu. Karena percuma, takut juga nggak akan merubah perasaan gitu kan. Nggak akan berubah keadaan kok, perasaan ya. Ada perasaan di sini, expression, belajar untuk lebih apa adanya, mengungkapkan apa yang kamu rasakan gitu. Bukan berarti lalu yang kamu rasakan ini harus diterima sama orang lain atau orang-orang sekitarnya kamu, nggak harus gitu. Itu hanya untuk kamunya aja gitu kan. Sarana berekspresinya kamu. Whether nanti urusannya adalah mereka menganggap kamu seperti apa, ya udah itu adalah urusan masing-masing. Yang penting kamu adalah mengungkapkan apa yang memang kamu ingin ungkapkan. Seperti itu tuh terapi sih ya. Tapi memang nggak perlu kamu ungkapkan dengan hal-hal yang frontal ya, dengan hal-hal yang baik, dengan ucapan yang baik juga bisa ya, seperti itu. Oke, teman-teman ya, ini adalah ceritanya kamu di readingan kali ini yang kamu nggak sangka gitu kan, akhirnya terjadi kayak begini. Nah, begitulah hidup teman-teman, yang nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi pastinya. Aku nggak tahu, kamu juga nggak tahu, yang nggak ada yang tahu karena memang ya rahasia dari alam semesta ini seperti itu ya. Kamu rencanakan boleh, kita rencanakan boleh, tapi jangan mencoba untuk mengendalikan pastinya. Yang penting kita berusaha aja yang terbaik ya. Oke, kita bakal jumpa lagi di next time reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story di readingan yang selanjutnya. Teman-teman yang masih belum pada subscribe channel Oracle Card Indonesia yang pertama ya, Oracle Card Indonesia aja tanpa Soul Story, right? Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.